Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua Dun Sanak Sadonyo dan semua warga Indonesia jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Persatuan Sepak Bola Semen Padang didirikan pada tanggal 30 November 1980. Dari awal berdirinya Semen Padang didukung dan dikendalikan oleh PT Semen Padang, sebuah perusahaan berstatus badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri semen. Latar belakang korporatnya membuat Semen Padang berbeda dengan PSP yang dikendalikan langsung oleh pemerintah Kota Padang dan bermain di perserikatan. Pada musim pertama, Semen Padang bermain di Divisi 1 Galatama yang merupakan tingkat kedua dari struktur liga tersebut. Hanya butuh 2 musim bagi klub ini untuk promosi ke divisi utama. Semen Padang lebih banyak menghabiskan petualangan mereka di Galatama pada papan tengah. Berturut-turut, Semen Padang duduk di peringkat 6 pada musim 1984, 1985, dan 1986 sampai 1987, sebelum terjun ke peringkat 8 pada 1987 sampai 1988. Pada tahun 1993, dengan format divisi utama yang baru, dan terakhir, sebelum penyatuan dengan perserikatan, Semen Padang nyaris lolos ke semifinal sebagai peringkat ketiga wilayah barat di bawah Medan Jaya dan Pelita Jaya. Liga Indonesia pada musim 1994, PSSI menyatukan perserikatan dan Galatama untuk membentuk Liga Indonesia. Semen Padang memenuhi syarat untuk tampil sebagai salah satu dari 34 peserta divisi utama pada musim itu. Semen Padang tergabung di wilayah barat dan mengakhiri musim pada peringkat kelima, hanya setingkat di bawah zona kelolosan menuju putaran kedua. Seperti halnya di Galatama, Semen Padang tidak mencatat prestasi signifikan di divisi utama. Semen Padang pertama kali lolos ke babak gugur pada musim 1998 setelah menjadi peringkat kedua di wilayah barat di bawah PSMS Medan, tetapi harus tersingkir di putaran kedua setelah kalah saing dari Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang. Pada musim 2002, Semen Padang berhasil menjuari wilayah barat dengan tim yang diperkuat oleh pemain seperti Eli Eboy, Errol Iba, Carlos Renota Elias, dan Romy Diaz. Mereka berhasil melaju ke semifinal, tetapi harus menelan kekalahan lewat adu penalti dari Petrokimia Putra yang diperkuat oleh Widodo Seputro, yang kemudian menjuari liga juga lewat adu penalti. Pada musim 2004 yang berformat satu divisi, Semen Padang pertama kalinya terlempar dari 10 besar. Mereka mengakhiri musim di peringkat ke-15 dari 18 tim, hanya 1 tingkat dan 1 poin di atas rival sepulau, yaitu PSPS Pekanbaru yang terdegradasi. 3 musim kemudian, Semen Padang mengakhiri musim di peringkat ke-16 di wilayah barat dan gagal terpilih menjadi salah satu tim yang ikut dalam Liga Super Indonesia, kasta tertinggi profesional baru yang akan bergulir pada tahun 2008. Divisi utama otomatis menjadi kasta kedua. Untuk pertama kalinya sejak 2 musim pertamanya, Semen Padang bermain di divisi kedua di bawah asuhan kepala pelatih asal Moldova Arjan Duri. Pada musim 2009-2010, Semen Padang berhasil mengamankan 1 tiket promosi ke Liga Super sebagai peringkat ketiga dengan mengalahkan Persiram Raja Ampat. Coach Duri mundur dari jabatannya setelah membawa Semen Padang promosi. Sebagai penggantinya adalah mantan asistennya dan ex-kapten Semen Padang, Neil Maizar. Coach Neil berhasil membawa Semen Padang mengakhiri musim 2010-2011 di peringkat keempat, hanya berselisih 12 poin dari juara Persipura Jayapura, tim yang diperkuat striker Edward Wilson Junior dan kiper Jandia Eka Putra. Setelah Liga Prima dibubarkan, Liga Super kembali digelar sebagai kasta tertinggi sepak bola profesional Indonesia. Pada musim 2014, Semen Padang berhasil lolos sebagai juara bertahan di Liga Prima dan tergabung di dalam wilayah barat. Tim yang masih dibesut oleh Japri Sastra ini menduduki peringkat 3 di wilayah dan lolos ke putaran kedua, di mana mereka kalah bersaing dengan Persipura dan Arema. Liga Super musim 2015 dimulai pada bulan April 2015. 4 bulan sebelumnya, Jafri digantikan kembali oleh Neil Maizar. Semen Padang baru memainkan 2 laga saat Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membekukan kepengurusan PSSI dan menghentikan bergulirnya Liga Super pada bulan Mei 2015. PSSI kemudian dibekukan oleh FIFA pada akhir Mei, sehingga menghentikan jalannya seluruh kompetisi sepak bola profesional di Indonesia. Skuad Semen Padang merayakan gelar juara IPL. Pada kenyataannya,
Itu adalah musim terakhir Semen Padang FC di Liga Super. Berikut konflik dan dualisme yang terjadi di tubuh PSSI. Terdapat dua liga profesional yang bermain di Liga Indonesia pada musim 2011-2012, yaitu Liga Super dan Liga Prima. Manajemen Semen Padang FC memilih untuk berlaga di Liga Prima yang diakui oleh PSSI. Pimpinan Johar Arifin Husin, Coach Neil Maizar, tetap memimpin tim ini sampai penunjukannya sebagai kepala pelatih tim nasional pada bulan April 2012. Setelah itu ia digantikan oleh pelatih senior Suhatman Imam. Suhatman membawa Semen Padang juara Liga Prima dengan kompetisi masih menyisakan beberapa pekan lagi. Namun, kesempatan Semen Padang untuk menjadikan gelar juara Liga dengan Piala Indonesia sirna setelah dikalahkan oleh Persibo Bojonegoro di final. Sebagai juara Liga Prima, Semen Padang berhak untuk tampil sebagai wakil Indonesia di Piala AFC U 2013 pada penampilan kedua mereka di kancah Asia sepanjang sejarah ini. Semen Padang tergabung dengan grup E dan berhasil lolos sebagai juara grup di putaran 16 besar. Mereka berhasil mengalahkan wakil Vietnam, SHB Danang, dengan skor 2-1 sebelum ditekuk oleh wakil India AS Bengal di babak perempat final. Pada bulan Oktober 2012, manajemen Semen Padang sempat memutuskan untuk kembali berlaga di Liga Super. Namun pada akhir November, CEO Irizal Anwar memutuskan bahwa Semen Padang akan tetap di Liga Prima. Pada saat yang sama, Jafri Sastra ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk menggantikan Suhatman yang kembali ke posisi lamanya sebagai direktur teknik. Pada Liga Prima musim 2013, Semen Padang tampil sebagai juara bertahan pada Oktober 2013. PSSI sepakat untuk menghentikan jalannya Liga Prima. Semen Padang pada saat itu berada di peringkat pertama. Sebelumnya, Kongres Luar Biasa PSSI sepakat untuk menyatukan Liga Super dan Liga Prima. 4 dari tim teratas di Liga Prima akan lolos ke Liga Super yang telah bersatu pada musim 2014. PSSI memberikan wildcard untuk lolos otomatis ke Liga Super kepada Semen Padang sebagai juara bertahan dan peringkat pertama Liga Prima pada saat kompetisi dihentikan, tetapi meminta mereka agar berpartisipasi dalam partai final melawan juara putaran playoff yang digelar untuk menentukan sisa 3 tim Liga Prima yang lolos. Partai melawan Produta FC itu pada akhirnya tidak terlaksana, sehingga Liga Prima musim 2013 dianggap tidak memiliki juara, walaupun Semen Padang duduk di peringkat pertama. Selama periode pembekuan PSSI, Semen Padang berkompetisi di beberapa turnamen persahabatan, masih ditukangi oleh Coach Neil. Semen Padang berkompetisi di Indonesia Soccer Championship 2016, mengakhiri musim di peringkat ke-8 dari 18 tim. Mereka dikalahkan oleh Mitra Kukar di final Piala Jenderal Sudirman 2015 dan meraih peringkat ke-4 pada Piala Presiden 2017. Setelah bergulirnya kembali kompetisi sepak bola profesional resmi dengan nama Liga 1, Semen Padang terpilih menjadi salah satu dari 18 tim peserta musim perdananya. Namun, pada bulan Oktober 2017, Coach Neil Maizar dipecat setelah hanya dapat membawa Semen Padang di peringkat ke-15. Setingkat di atas zona degradasi, penunjukan Delvi Adri sebagai pelatih sementara disusul pengangkatan Safrianto Rosli sebagai kepala pelatih tetap. Pada akhir bulan tidak dapat mengangkat performa tim yang terpaksa mengakhiri musim sebagai peringkat ke-16. Otomatis terdegradasi bersama Persiba Balikpapan dan Persegres Gresik United. Ini merupakan degradasi pertama kali dalam liga kompetitif sepanjang sejarah Semen Padang. Syaprianto dipertahankan sebagai kepala pelatih untuk mengarungi Liga 2 musim 2018. Semen Padang berhasil tampil sebagai juara wilayah barat pada putaran pertama dan juara grup A pada putaran kedua, sebelum mengalahkan Persija Tangerang dengan skor agregat 3-2 pada semifinal, yang memastikan satu tiket untuk promosi ke Liga 1 musim 2019.